Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Awalul Hasanah dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan laporan lisan tentang dampak efisiensi pada sektor pendidikan. Anggaran sistem pendidikan mengacu pada penggunaan dana pendidikan secara optimal untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Ini bukan hanya tentang penghematan, tetapi juga tentang memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Anggaran di sektor pendidikan memiliki dampak yang signifikan, baik yang positif maupun negatif, dan perlu untuk dilihat secara menyeluruh. Bayangkan saja sebuah kue. Kue itu adalah anggaran pendidikan dan kita ingin memotongnya seefisien mungkin agar semua bagian mendapatkan porsinya. Tapi bagaimana cara memotongnya agar adil dan tidak mengurangi dari kualitas itu sendiri? Dampak positif efisiensi anggaran pendidikan. Yang pertama, penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Artinya efisiensi berarti kita bisa melakukan lebih banyak dengan anggaran yang sama. Ini bisa berupa dengan pengadaan buku teks yang berkualitas, peningkatan gaji guru, atau pengembangan fasilitas sekolah yang lebih memadai. Dengan adanya manajemen yang baik, anggaran yang terbatas bisa menghasilkan dampak yang lebih besar. 2. Peningkatan kualitas pendidikan. Dana yang dialokasikan secara efisien dapat meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya dengan mengurangi pemborosan dan meningkatkan transparansi. Jadi, dana bisa lebih terfokus pada program-program yang terbukti efektif meningkatkan prestasi siswa, seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan teknologi pendidikan. 3. Akses pendidikan yang lebih luas. Efisiensi memungkinkan perluasan akses pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung. Dengan mengoptimalkan penggunaan dana, pemerintah dapat menjangkau anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, anak-anak di daerah terpencil, dan anak-anak penyandang disabilitas, dan memastikan pendidikan yang setara bagi semua. 4. Penghematan biaya. Penghematan yang dihasilkan dari efisiensi anggaran dapat dialokasikan kembali untuk program-program pendidikan yang lain seperti pembangunan sekolah baru, penyediaan beasiswa, atau pengembangan program ekstrakurikuler. Dampak negatif efisiensi anggaran pendidikan jika tidak dilakukan dengan bijak. Yang pertama, pengurangan kualitas pendidikan. Jika efisiensi dilakukan dengan cara yang salah, seperti pemangkasan anggaran secara drastis tanpa adanya perencanaan yang matang, ini justru akan menurunkan kualitas pendidikan. Misalnya pengurangan jumlah guru, pengurangan jam pelajaran, atau pengurangan kualitas fasilitas sekolah. 2. Ketimpangan akses pendidikan. Efisiensi yang tidak adil dapat memperparah ketimpangan akses pendidikan jika penghematan dilakukan dengan cara menutup sekolah daerah terpencil atau mengurangi program bantuan pendidikan bagi siswa miskin. Ini akan merugikan kelompok yang kurang beruntung dalam hal pendidikan. 3. Demotivasi guru. Jika efisiensi dilakukan dengan cara mengurangi gaji guru atau mengurangi tunjangan yang didapat oleh guru, hal ini tentu saja dapat menurunkan motivasi dan kinerja guru. Guru yang demotivasi akan berdampak negatif pada kualitas. 4. Kurangnya inovasi. Efisiensi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dalam pendidikan. Sekolah mungkin enggan untuk mencoba metode pembelajaran baru atau berinvestasi dalam teknologi pendidikan karena keterbatasan anggaran. Kesimpulan, efisiensi anggaran di sektor pendidikan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan. Namun, efisiensi harus dilakukan dengan bijak dan terencana, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan, akses pendidikan, dan kesejahteraan guru. Transparansi dan akuntabilitas tentunya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan malah merusaknya. Seperti halnya sepotong kue, kita harus memastikan setiap potongan adil dan bergizi.